Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ustaz Misbah, Masya Allah. Kami ingin tahu nih Ustaz Misbah, bagaimana suasana Ramadan di Syam? Atau di sini, di Syam dulu kan? Syam, di Damaskus ya, alhamdulillah. Di Damaskus ya? Damaskus. Provinsi atau apa sih Damaskus? Kota Damaskus. Oh, kota Damaskus. Ya memang kota itu kan disebutnya seperti provinsi di kita kan. Imam Nawawi dimakamkan di situ ya? Kalau Imam Nawawi di Nawa. Oh di Nawa, ya di Nawa. Nah, jauh nggak dari Damaskus? Lumayan, dulu kami perjalanan 5-6 jam lah. 5-6 lumayan jauh, Masya Allah. Kami ingin tahu nih Ustaz, Ramadan di Syria, baik bagaimana interaksi masyarakat di sana dengan Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Dan juga nanti saya akan berbagi bagaimana interaksi masyarakat Mekah dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kita sepertinya tertarik dulu. Silahkan dimulai. Masya Allah, baiklah kalau gitu. Di Mekah Ustaz ya, dari bulan Sya'ban itu udah itulah Ustaz, udah liburan. Ya. Bahkan tahun pertama Anda ke sana itu kami ujiannya akhir Rajab. Jadi di akhir-akhir Rajab itu 10 akhir Rajab itu udah liburan. Maka di bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban, majelis-majelis tahfidz itu semakin ramai Ustaz. Karena orang ingin melancarin hafalannya. Masuk bulan Ramadan udah lancar lagi hafalan. Teman-teman biasanya tuh wah semangat tuh kalau datang bulan-bulan mau liburan. Tapi ada juga yang ketika liburan itu malah sibuk ngegaet, sibuk umroh kan. Jadi Ramadan itu masyarakat Mekah mereka bisa lebih full waktunya untuk Al-Quran. Kenapa? Karena libur Ustaz. Ya. Kegiatannya tuh apa ya? Pagi itu kota mati Ustaz. Di Syria gimana? Di Syam kalau pagi Ramadan. Kami kebetulan waktu ke sana kan memang ada 2 musim. Musim panas, musim dingin. Sama lah. Dan bertepatannya kita waktu kemungkinan sama nih kan. Sama. Bertepatannya ujian. Pas Saifiyah terus. Saifiyah panjang lah libur. Panjang, ada liburan, maksudnya Ramadannya juga panjang. Ramadannya juga panjang. Panjang kalau kita musim dingin, Syita yang malamnya ke Syita malam panjang Ustaz. Malamnya panjang. Nah, kalau misalkan kita buat sahabat kami pecinta sunnah Islam, Syita itu musim dingin. Syita'iyah musim dingin, Saifiyah itu musim panas. Kalau musim dingin itu isyanya cepet. Iya. Subuhnya lama. Misalnya udah jam 5 sudah isya, subuhnya jam 6. Jadi bisa tidur lama. Nah, kita kebalikannya. Kalau kami yang kebagiannya selama kami di sana 4 tahun hanya musim panas. Jadi puasa yang kami rasakan itu puasa yang panjang. Panas pipi kayak merah. Dan malamnya sangat singkat. Malamnya singkat jam 11 itu baru ya selesai tarawih juga jam 11 lebih. Jam 2 sudah harus sahur dan dah imsak jam 2. Nanti jam 8 baru buka lagi. Kalau di Mekah itu selesai tarawih bisa sampai jam 11-an juga sih Ustaz. Perbedaan tarawih di Indonesia dengan di Timur Tengah mungkin Ustaz ya. Waktu isyanya itu agak telat Ustaz. Ya, betul. Lebih telat, sama nggak di Syam? Sama ya? Jadi memang sekali lagi waktunya ketika itu musim panas. Tapi juga ada masjid-masjid seperti Syekh Mula Ramadan Al-Buti. Itu isyanya itu memang Syekh Mulanya, kalau masjidnya Syekh Mula. Salat isyanya itu diakhirkan. Oh, diakhirkan. Agak sedikit diakhirkan, tapi nggak sampai lama sih, beda dengan misalkan Yaman, gitu, ada yang mengakhirkan banget. Kalau ini nggak diakhirkan setengah jam misalkan, sama karena biar istirahat.
Jadi ada waktu orang untuk makan dulu. Iya, Ustaz, ya. itu yang santai menurunkan. Ana juga berharap sih Ustaz, siapa tahu di Indonesia bisa dilakukan seperti ini. Karena kadang-kadang Ustaz orang, jadi Ustaz Ana selama di Indonesia buka puasa itu nggak pernah makan berat Ustaz. Jadi makan bubur atau dulu tuh Ana sedang makan semangka di mix dengan kurma. Ini juga pernah dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW tambah susu. Itu enak Ustaz untuk buka puasa atau nanti makan yang lain, makan bubur. Nggak makan yang berat-berat. Terus makan beratnya kapan? Pulang taraweh. Oh. Kalau pas lagi mau makan berat, imam ini tuh waduh nafas nanti ngap-ngap Ustaz. Makanya Anda jarang makan, nggak pernah makan nasi sebelum taraweh, soalnya jaraknya terlalu dekat. Jarak antara maghrib dengan isyanya. Kemudian juga kami ada kebiasaan dengan santri itu ba'dal maghrib Ramadan biasanya baca Ratibul Atas Ustaz. Ratibul Atas biasa kami baca di luar Ramadan itu malam ba'da isya atau ba'da majelis akhir kan jam 9 malam. Tapi kalau Ramadan memang kebiasaan ulama dulu baca ba'da maghrib. Jadi maghrib itu lumayan lama juga wiridnya Ustaz. Habis baca Ratibul Atas, jadi biasanya buka puasa, takjil, kemudian makan apa tadi itu, makan si kurma sama kurma. Di sini ya, di sini ya. Di sini sama semangka sama susu tadi kan. Lalu sholat maghrib. Jadi nggak terlalu lama. Tapi santri pernah Ustaz, begitu buka puasa langsung makan nasi mereka. Nah, akhirnya saya bilang, sholat dulu. Enggak, berarti yang dinikmatinya itu, yang manisnya itu. Menurut santri yang manisnya. Masalahnya kan waktu komat udah Ustaz kan, udah mau komat makan. Akhirnya dulu itu pondok belum punya musola Ustaz. Jadi masih di rumah dulu kan. Masih di rumah, betul-betul rumah tahfidz dulu, ya di ruang tamu untuk menjadikan tempat sholat. Dan pas Covid, makanya anak sholat di rumah. Pas 2020 kan Covid kan. Ya, awalnya. Begitu anak mau masuk, bentar Ustaz lagi makan. Jangan makan dulu, Anda bilang nanti sholat dulu baru. Kita takjil dulu, kita batalin dulu. Baru itu takjil, sholat, mau makan kemudian lagi. baru makan. Nah kalau Anda Ustaz, karena terbiasa di Mekah itu waktunya panjang, begitu pulang agak kaget Ustaz. Apalagi jadwal ngimamin kan, jadwal ngimamin, jadi buka puasa ya makan yang ringan dulu. Yang penting ada sedikit bubur-buburnya, kemudian sholat maghrib, sholat sunnah dan baca beberapa wirid, baca Al-Quran, udah siap-siap ke masjid. Mau ruku, mau tarik nafas panjang, mat wajib, enggak ada masalah. Tapi nggak pikir makan. Enggak. Karena tadi si bubur tuh lumayan Ustaz, airnya tuh lumayan memenuhin. Nanti pulangnya baru makan nasi. Nah itu kebiasaan di bulan Ramadan. Karena di Mekah waktu antara maghrib dan isyanya itu kayaknya 1,5 jam atau 1 jam 45 menit Ustaz. Di Syam sama aja. Hampir sama sepertinya. Semua masjid? Agak nggak semua masjid juga, yang lain ada yang normal tetap. Oh, berarti nggak semua. Nggak semua. Kalau di Mekah semua Ustaz. Mekah, Madinah itu semuanya waktunya agak sedikit telat. Memang yang menariknya Ustaz, malamnya itu singkat banget Ustaz. Ya. Kita baru buka, udah sahur ya. Iya. Habis tarawih itu persiapan. Ya kalau kita yang kontraknya di luar, masak buat persiapan sahur. Itu setelah tarawih masak langsung sahur lagi. Apalagi kalau kayak mulai. Nah itu. Mulai itu waktunya tuh singkat banget. Kalau hari-hari biasa Ustaz ya, pulang tarawih itu seingat Ana pulang tarawih jam 11-an Ustaz. Jam 11-an pulang tarawih. Jam 11-an pulang tarawih, kadang kita masih makan ini itu ketemu teman, ngobrol segala macam. Nyaris tidak ada tidur malam di bulan Ramadan Ustaz. Ini di Yaman juga gitu ya? Katanya di Yaman gitu. Di Yaman udah terbiasa nggak ada tidur. Yaman, ya. Nggak ada tidur malam. Ana memang selama di Mekah Ustaz nggak pernah tidur malam di bulan Ramadan. Aneh. Jadi kami lihat kalau ada teman tidur malam Ramadan itu aneh. Karena waktunya singkat banget. Pulang dari Masjidil Haram, pulang sholat tarawih itu paling jam 12 sampai rumah ya. Sampai kosan. Nanti kalau kita mau tidur jam 3 udah siap-siap lagi. Jadi terlalu singkat waktunya. Paling yang dipakai untuk berkegiatan dengan teman. Jam 3 udah siap-siap untuk masak lagi. Ada satu hal yang unik juga Ustaz. Mandi di jam 10 siang. Jadi ada teman dia mau mandi. Katanya kok gerah nih, mau mandi dulu lah, gak enak belum mandi semalam. Begitu dia nyalakan keran air, nggak jadi mandi dia Ustaz. Oh panas. Hati-hati ini.
yang paling ini untuk jemaah haji biasanya kan belum tahu. Jemaah haji lagi di Arafah, nyalain keran jangan langsung. Panas. Ini panasnya nggak bisa mandi loh, Ustaz. Panas sampai nggak bisa mandi. Akhirnya kan memang selangnya juga selang besi ya. Kebanyakan. Enggak, Ustaz. Wallahu alam. Mungkin selang besi di bawahnya. Lupa Ustaz, selang besi. Kayaknya besi, Ustaz. Para biasa. Pas lihat di Arafah soalnya pas lihat. Sepertinya besi, Ustaz. Karena jadi panas. itu air panas. Iya, panas. Jadi dia itu bukan hangat, panas. Dan yang bikin uniknya itu di Mekah, Anda pernah Ustaz ba'da salat subuh itu ikut kajian Ustaz. Ada kajian tafsir, Anda ikut kajian tafsir. Ba'da salat subuh nggak lama, cuma 45 menit, kemudian pulang ke rumah sampai ke kosan itu jam 7 Ustaz. Sampai ke kosan jam 7 lalu tidur. Dan teman-teman itu anehnya selesai sholat zuhur tidur lagi Ustaz. Tidur lagi. Satu rumah itu kok tidur lagi. Akhirnya anehnya kebawa tidur lagi akhirnya kan. Nanti bangun lagi sholat asar. Habis sholat asar itu juga masih lemes-lemesan gitu Ustaz. Nggak tahu kenapa. Akhirnya kami semua kumpul itu tahun pertama. Malamnya kumpul, kenapa ya? Kita kok agak sedikit lemes. Dan ada teman juga Ustaz, dia dari Darul Ulum Zakaria di Afrika Selatan. Mereka dua orang waktu itu datang umroh dan tinggal di rumah kami Ustaz. Dia cerita, kenapa ya? Aneh juga kalau malam di sini tuh paginya itu lemes badan. Karena berkegiatan malam, apa karena cuacanya atau karena apanya. Tapi itu Ustaz, sampai asar lemes gitu Ustaz. Apa kita begadang malam ya? Tapi begadang malam ya beberapa mahasiswa biasanya begadang malam juga di weekend toh mereka walaupun nantinya tidur pagi, zuhur seger kan? Ini sampai asar lemes tuh. Akhirnya asar baru bangun siap-siap ke Masjidil Haram untuk buka puasa. Kalau di Syam gimana Ustaz? Pagi tidur semua Ustaz? Sama juga. Kita yang di catatan kami ya, kalau untuk di Syam itu yang paling luar biasanya mungkin kalau misalkan cerita tentang Ramadan Syam yang kami alami ya, karena musim panasnya yang lama itu kemudian pagi itu setelah subuh ada pengajian sama dan yang catatan besarnya rata-rata mahasiswa Suriah mungkin tahu saya Damaskus itu betul-betul judnya, dermawannya luar biasa. Bahkan kita mungkin di antara mahasiswa sama dengan ada yang bisa beli laptop dari Ramadan. Ada yang bisa itu infak sedekah atau apa sih? Iya, rata-rata mereka ngomongnya begini, "Anta thalib." Wow, kalau talib udah masukin. Maksudnya kamu mahasiswa ya gitu ya, kamu pelajar. Kalau pelajar masukin otomatis. Padahal kita niatnya sholat subuh, kita niatnya ikut pengajian, tapi pada ngedeketin, terus talib, ini pas siapin aja kantong. Berarti benar-benar mengamalkan hadis Nabi Rasulullah, benar-benar pemurah ya. Ramadan. Nah, benar-benar pemurah sampai mereka ngasih uang ya. Kalau di Mekah uang sih nggak jarang gitu Ustaz orang ngasih uang. Tapi kalau makanan itu hampir apa ya? Hampir bisa dibilang mungkin berlimpah Ustaz. Ustaz. Sangat-sangat berlimpah. Namun tetap juga ya kami masak karena kan menunya beda kan. Untuk buka puasa takjil itu banyak ke masjid-masjid, baik ke Masjidil Haram. Itu sama. Ataupun karena di Mekah itu Ustaz di Ramadan semua masjid kecil itu menyediakan iftar gratis Ustaz. Cuma yang menu tadi. Nah ini bicara menu Ustaz. Kalau di Syam itu menunya untuk buka puasa kan takjil di sini ya. Takjil itu dulu ada Ustaz pertanyaan dari jamaah Ustaz, takjil itu bala-bala atau gorengan atau kurma atau apa? Nah, kami jelaskan bahwa takjil itu bukan makanan, tapi itu hal yang berkaitan dengan waktu. Yani ajala yu'ajjilu takjilan, menyegerakan. Jangan sok hebat. Yahudi itu kan sok hebat Ustaz. Puasanya kuat sampai jam 8 juga. Mau divisal, disambung. Mau divisal sama mereka. Kalau di Syria itu kebiasaan buka puasanya dengan apa Ustaz? Kalau di Suriah memang kurma jelas ada ya. Tapi ada minuman-minuman khusus, minuman yang ros itu. Kemudian juga ada tamarin. Tamarin kan sering. Ini ada nggak air tebu gitu? Air tebu enggak. Ada air yang
dari pohon khusus nggak tahu itu juga kami. Nah, herannya sampai ke Mekah nemu orang jual air tebu, Zat. Ini di Indonesia atau di bekas ini? Kalau di sana justru kami lebih banyak minum tamarin. Oh, tamarin. Tamarin itu gula apa namanya? Asam Jawa. Agak asam. Jadi asam Jawa itu disebutnya tamar hindi. Tamar hindi itu kan jadi tamar itu kurma, hindi itu orang-orang India. Jadi dia ada asam-asam manisnya ya. Itu mantap itu kalau dingin itu, Ustaz. Nah, itulah minumannya khasnya memang itu tamarin. Kemudian ada yang minuman ros itu. Minuman bunga ros. Wanginya enak itu si minumannya itu. Yang merah gitu. Kalau makan apa, Ustaz? Makanan khas takjilnya itu, Ustaz. Biasanya kalau takjil bareng, ya jelas makanan pokok harus ada roti yang gepeng, yang di sana roti sobek. Iya, roti sobek. Terus laban. Roti bentuk timis itu atau roti yang roti gepeng aja? Atau berbagai macam jenis roti? Gepeng kalau yang udah disediakan gepeng. Memang yang pokoknya itu. Terus kalau misalkan yang lain selalu ada laban. Labannya yang agak cair. Iya. Susu. Labannya yoghurt, tapi sudah ada diiris-iris. Laban itu kalau di Timur Tengah terkesan dengan laban yang agak asam, sebenarnya. Iya, memang yoghurt. Laban asam. Kalau kita kan susu itu terkesan manis. Iya. Padahal itu di sana halib. Halib. Kalau susu manis itu bahasa Arabnya halib. Kalau laban itu kita asam. Kesannya itu memang identiknya dengan susu yang agak asam. Tapi enak itu, Ustaz. Seger itu. Itu biasanya pembukaannya, pendahuluannya. Terus ada juga yang mandi. Kalau yang nasinya, menu nasinya nasi mandi, atau roti yang dalamnya ada nasi yang dicincang-cincang ini tuh. Jarang tuh, Ustaz, di Mekah tuh, Ustaz. Di masjid jarang menyediakan roti yang roti tapi di dalam belahannya itu ada nasinya campur daging yang dicincang-cincang. Wah, itu menarik tuh. Pengen buka puasa di situ. Nah, Masya Allah. Gak jauh beda sih, Ustaz, dengan di Mekah. Di Mekah identik dengan kurma, zam-zam, dan roti sih, Ustaz. Kurma. Nah, itu zam-zamnya itu yang kita kurang di Syam. Di Syam ya. Di Mekah itu kurma, zam-zam, laban sama ya, laban susu tadi. Ada qistah, Ustaz. Qistah itu apa ya? Qistah itu kayak kacang-kacangan. Bukan, qistah itu dia lupa juga. Kayak keju yang dicairkan gitu, Ustaz. Tapi bukan keju, apalah gitu. Kayak yogurt. Oh, iya. Tapi rasanya itu ada sedikit manis dan lumayan. Betul ya. Itu qistah, Ustaz. Ya. Untuk colek si roti tadi. Ya. Tapi untuk colek kurma, nikmatnya luar biasa, Ustaz. Ini kurma, misalnya kita colek ke dia itu, makan pecah di mulut tuh, Masya Allah. Dan Ramadan, kurma muda itu berbuah, Ustaz. Musim panas dia nggak berbuah kecuali di bulan musim panas, Ustaz. Dari bulan Rajab, Sya'ban, Rajab udah mulai. Ini kita agak jarang kalau kurma di sana ya. Bukan kan jadi nggak semua Arab itu kurma berunta gitu ya. Kalau di Suriah memang jarang kita lihat unta, jarang kita lihat pohon kurma. Kalau di Suriah kan banyaknya zaitun, tin. Baik, Ustaz, berarti nggak banyak unta, pohon kurma, nggak banyak juga ya? Enggak. Suriah enggak. Ini memudahkan kalau kita lihat dalam sejarah, ini jelas Ustaz ya, memudahkan sahabat Salman Al-Farisi untuk mencari posisi kota Madinah. Karena wasiat gurunya tandanya itu. Pohon kurmanya begini, buahnya begini, bentuk pohonnya begini. Ya memang beda-beda Ustaz ya, setiap negara ya. Timur Tengah tidak semuanya banyak pohon kurmanya. Kalau di Mekah, Madinah itu musim panas itu, kulkas itu usahakan maksimal bisa nyala berfungsi baik lah gitu, Ustaz. Kenapa? Karena cepat basi. Air dingin kan. Kemudian untuk masukkan kurma muda tuh, Ustaz. Kurma muda tuh yang kalau kita gigit itu lembutnya, Masya Allah tuh, Ustaz. Dan itu nggak berbuah dia kecuali di bulan Ramadan. Maka kalau musim panas memang kita juga butuh kulkas itu memang penting di sana ya. AC. Jadi ada beberapa yang di sana itu dianggap ya memang kebutuhan biasa dibanding kalau di Indonesia kan kelihatannya mewah seperti kacamata. Di sana biasa. Terus vaselin gitu ya. Kalau di sana kan biasa. Musim panas, musim dingin ya harus pakai. Kulkas juga pakai AC di ruangan itu di sana pakai rata-rata. 24 jam. Karena kalau misalnya musim panas kelupaan misalkan naruh ayam habis beli, udah itu langsung hancur. Kalau musim dingin enak, ditaruh di luar juga
Kalau musim panas, di sini kan deket CWD Ustaz ya. CWD itu kalau kita bertamu orang nyiapin teh panas 15 menit dingin Ustaz. Langsung dingin. Kalau di Mekah beda, teh dingin ditaruh 15 menit di musim panas, anget tehnya. Jadi kami itu kalau musim panas itu banyak-banyakin masukin air ke dalam kulkas, maksudnya botol air ke dalam kulkas Ustaz. Kalau enggak ya kita minum air hangat terus nanti jadinya, air hangat. Maka di musim Ramadan itu Ustaz, buka puasa itu biasanya tadi dengan kurma, kemudian ada zam-zam, kemudian juga ada roti Ustaz. Rotinya itu macam-macam. Ada roti aish, ada roti timis, ada banyak jenis. Kita sebutnya aish ini cuma aishnya beda ya sama aish Mesir, aish Lebanon agak berbeda juga. Saya rasakan. Aish Mesir Ustaz. Yang lebih tebal berarti ya. Iya, terus agak kasar, tapi kasarnya tuh enak gitu, agak kasar dan dia itu bulat tapi dalamnya itu ini kan ada isi kosong. Orang-orang Mekah juga banyak mengkonsumsi aishnya Mesir Ustaz. Dia bisa diisi di dalamnya. Betul. Nah itu kalau kita belah si rotinya itu, kita isi dalamnya itu dengan qistah dan madu Ustaz. Wah ajib tuh Ustaz. Isi madu dengan qistah di situ. Saya diajarin sama ini Ustaz, sama keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau dimakamkan di Mekah, ada keturunannya. Dan Anda berteman akrab dengan keturunan beliau tersebut, namanya Ustaz Hidayatullah, dan beliau menjelaskan ini sarapan saya, ini dia ajarin Anda Ustaz, ini namanya aish Mesir, ini cara makannya gini. Kita disobek, biasanya ada kejunya, ada yang lain, kadang ikannya tuna palingan. Tuna, bisa kibdah juga. Kibdah itu hati Ustaz ya. Tapi hati apa lupa nih Ustaz? Hati ayam atau hati apa ya? Hati sapi itu. Hati sapi ya? Baik Ustaz, apa tadi di Mekah ada sambusa juga Ustaz? Sambusa ini gorengannya orang Mekah Ustaz? Betul. Ada sambusa kita ada juga. Ada. Tapi bukan khas Ramadan, kalau di kita tiap ini juga. Oh kalau di Mekah khas Ramadan itu Ustaz? Khas Ramadan. Kalau di musim haji bahkan kita nggak temukan untuk si sambusa itu. Kemudian nanti biasanya makannya itu pakai full Ustaz. Full tuh kayak kuah kacang gitu Ustaz, bisa dicampur dengan sup juga. Ini enak itu untuk kita koleksi roti. Enak bagi orang yang terbiasa. Orang Indonesia biasanya kan makan roti pakai selai. Selai coklat, selai nanas, stroberi, manis. Dan itu kan bukan makanan. Bukan makanan inti maksudnya. Itu takjil. Takjilnya. Makannya nanti nasi mindi ataupun tergantung dengan mereka mau makan apa kan. Tapi kita lihat, wah ini makan berat ini bukan takjil. Banyak kadang-kadang dalam plastik gitu. Dan ya begitulah, banyak sekali makanan untuk takjil di sana. Dan banyak juga kadang-kadang ada orang bawa mobil gitu, isi mobilnya itu makanan semua. Dia bagi-bagi. Yang sering ditunggu-tunggu itu di mana mobil Al-Baik berhenti. Al-Baik itu ayam itu Ustaz, goreng itu Ustaz. Nikmatnya luar biasa itu. Yang sampai ke dalam ya, merasuk. Si sambal ininya rempah-rempahnya itu masuk ke dalam dagingnya itu nggak tahu gimana cara masaknya mereka. Jadi Al-Baik itu ayam kayak KFC gitu Ustaz ya. Tapi ini enak luar biasa, Masya Allah. Dan mereka tiap hari Ramadan itu ada buka pembagian, tapi nggak di Al-Baiknya. Nanti ada jalan mobil gitu, tiba itu bagi-bagi ada. Kayak kalau di musim haji kan mobil itu jalan halal gitu ya, makanan-makanan. Ada apa? Tausiah Al-Baik, ada bagi-bagi Al-Baik. Al-Baik yang paling danger gitu ya. Kalau di Masjid Nabawi itu ada tempat-tempat yang memang, tapi nggak tahu ya apa mereka memang selalu di tempat tersebut. Karena pernah kebagian itu di Masjid Nabawi yang sayap kanan Ustaz. Bagian kanan pas buka puasa di situ, wah di situ di bagian Al-Baik. Masya Allah. Jadi untuk buka puasa memang takjilnya itu banyak-banyak Ustaz. Dan porsi makan orang Arab memang besar kan. Kemudian Ustaz untuk minumnya itu banyaknya minum zam-zam sih Ustaz. Walaupun asir, jus, laban tadi kan, walaupun sering juga kami konsumsi. Tapi Ustaz, Ramadan itu Ustaz bener lah kayak di Syam. Panas dari jam 6 pagi Ustaz. Dari jam 6 pagi itu panasnya itu teriknya luar biasa. Karena tahun terakhir itu Ustaz 2014 tahun terakhir di Mekah itu panas 50 derajat. Dan waktu itu jadi kami Ustaz biasanya Ramadan juga masih bimbing jamaah umroh. Karena Ramadan itu kan ramai jamaah umroh. Namun senior mengajarkan Ramadan jangan terlalu sering bimbing jamaah karena waktu untuk kita juga. Akhirnya Anda cuma sampai tanggal 10 Ramadan atau sampai tanggal 15. Satu kesempatan jamaah umroh ambil miqat di Ji'ranah Ustaz. Di Ji'ranah kemudian tawaf kan. Jam berapa tawaf itu sebelum zuhur?
Sebelum zuhur matahari di atas. Itu tempat tawaf baru dulu Ustaz. Ya. Pas tawaf putaran keempat, kelima, seperti ada paku di sini Ustaz. Panas banget di sini. Pas ada ringnya itu dulu ya. Ya dari langsung matahari dia tuh Ustaz. Nggak ada nggak ada atap, nggak ada apa. Panas banget, Masya Allah. Selesai tawaf cari air zam-zam mana? Air zam-zam mana? Di sini panas tenggorokan Ustaz. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya haji umroh kita di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Pahalanya satu adilul haji, pahalanya seperti haji karena capeknya luar biasa Ustaz. Ini kering ini Ustaz. Nah setelah itu anak agak sedikit kayaknya enggak lagi deh sebelum zuhur untuk umroh Ustaz. Untuk tawaf sa'i malam aja lah. Jangan siang. Jadi Ramadan tadi memang Masyayikh Surya juga banyak ini juga banyak nutup. Artinya tidak ada daras, tidak ada pelajaran tambahan. Mereka mengkhususkan di Al-Quran. Iya betul, untuk fokus untuk Al-Quran. Ini pernah kita bahas juga di episode sebelumnya Ustaz. Sama berarti Ustaz, di Mekah itu nggak ada kajian. Kadang-kadang ada kajiannya Habib Umar Jailani Ustaz. Itu ada salat asar, tapi nggak bahas yang rumit-rumit, bahas al-hikam, asyifa, bita'arif hukukil Mustafa, yang mengenai kelembutan hati, mengenal Rasulullah. Ramadan di sana Ustaz, mahasiswa biasanya tidur Ustaz. Mahasiswa talib itu biasanya tidur siangnya. Dari ba'da sholat subuh sampai zuhur Ustaz. Nanti habis zuhur sholat tidur lagi. Ada yang nggak tidur mungkin rebah-rebahan karena panas mau kemana Ustaz? Di kamar semuanya mereka. Makanya antum bilang tadi itu Ustaz, AC mungkin di sini itu untuk orang yang wah gitu ya. Di sana AC itu orang paling miskin pun kok nggak ada AC nggak bisa hidup kayaknya. Panas kebutuhan biasa sana ya. Nanti ba'da sholat asar baru keluar, baru ke masjid. Ada yang ke Masjidil Haram, ada yang memang nggak ke Masjidil Haram, ya mereka masih berkegiatan di kamarnya, masak ini itu ya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita mau buka puasa di sana, itu anak-anak kecil berjejeran Ustaz. Kalau di Masjidil Haram kan nggak ada pagarnya Ustaz. Jadi sampai di ubin yang putih yang paling ujung Ustaz. Ubin putih ujung itu ada seperti ini Ustaz, anak-anak pramuka. Jajar ya? Iya, dia sumuran anak SMA, mereka pakai rompinya itu nggak salah ada warna putih sedikit hitamnya gitu, ada lambangnya juga. Mereka bertugas untuk sedikit men-sweeping, bukan sweeping yang galak gitu, bukan. Kadang ada orang yang bawa makanan berat-berat Ustaz. Nah, itu, nggak boleh masuk ya? Nggak boleh. Yang boleh masuk itu cuma kopi, gahwa, kurma, roti. Yang jangan nasi bawa ke Masjidil Haram. Nah, itu nggak boleh Ustaz. Betul, itulah dulu kami sempat ini ya. Bagaimana kalau di Indonesia kan agak sulit juga kalau misalkan terus-terusan iftar karena untuk nasinya itu agak repot. Kalau di sana pakai plastik itu kan, pakai plastik, sutras, panjang, udah selesai itu tinggal digulung lagi. Iya, jadi nggak terlalu repot ngebersihinnya. Nggak terlalu repot. Beda dengan makanan-makanan di Indonesia juga, memang lebih. Nggak banyak kuahnya sana. Paling full tadi kan kecil segini ya, full. Iya, udah dimangkok-mangkokin. Maka anak-anak umuran SMA tadi itu mereka men-sweeping ya, mereka mengingatkan bagi orang-orang yang bawa mungkin banyak makanan kan, yang isinya mungkin udah kuah apa kan, capek orang bersihin Masjidil Haram. Nah, mereka bilang nggak boleh bawa masuk kayak gini. Dan ada juga anak-anak kecil Ustaz. Anak SD, SMP, ramai tuh Ustaz, berjejeran. Anak awalnya bingung, mereka deketin, dan ini banyak juga di Madinah Ustaz. Mau buka puasa ya? Menunggak buka puasa ya? Yuk ikut saya. Ngapain ikut? Yuk ikut sama saya. Kakek saya di dalam masjid. Rupanya kakeknya di dalam masjid udah bentang suprah. Suprah itu tempat alas makan dari plastik tadi Ustaz ya. Udah bentang tempat makan dari plastik tadi itu. Kemudian udah ada makanan buka puasanya, kurma, laban, ini itu semuanya. Itu kakeknya di situ. Nah, si anak ini disuruh sama kakeknya untuk cari orang yang mau buka puasa Ustaz. Jadi kita baru datang, itu anak-anak tadi berebut, ayo ikut saya. Awalnya kan kami bingung, ada apa nih ikut saya? Ayo ikut aja. Di Madinah lebih luar biasa lagi Ustaz. Ngapain kok ikut dia? Ikutlah dia. Beberapa orang tuh kami ya, mas-mas kan pertama Ustaz. Ikut dia jalan, ini kakek saya kata dia. Nah, kamu buka puasa di sini aja bareng-bareng sama kakek saya sama saya nantinya. Nanti kakek dia bilang, ini masih bisa 2 orang lagi, tarik lagi 2 orang lagi. Jadi nanti si anak ini cari jamaah. Itu rebutan berkah, rebutan mencari siapa yang store ya.
itu amut-am sana itu benar-benar rebutan. Dan kalau kakeknya yang manggil-manggil orang kan kasihan udah tua kan. Nanti kakeknya anak ajak cucunya ini itu ramai Ustaz. Tapi itu juga pengajaran ini juga banyak pengajaran sedekah buat yang kecil berarti ya. Luar biasa ya didikan mereka. Awalnya kan kita bingung nih anak kecil mau bawa kemana ini kan. Oh pas ke dalam tahu kakeknya udah nyiapin gitu udah lengkap Ustaz. Duduklah kita ngobrol. Kalau dengan jamaah umroh ya kita terjemahkan bahasa Arab ke ngobrol sama kakek-kakeknya tersebut dan itu ramai tuh Ustaz mereka. Jadi buka puasa di sana itu nggak usah masak pun nggak apa-apa. Paling ya kita masak untuk menu Indonesia mungkin. Yeah. Kalau untuk Al-Quran Ustaz di berapa juz semalam dibaca dalam tarawih Ustaz? Masing-masing masjid beda-beda ya. Ada apalagi yang masjid yang kami tahu yang di dekat pasar itu justru pendek. Tapi ada masjid-masjid khususnya kalau kami ngincer guru kami ada Syekh Samir Anas yang kami baca Quran sampai juz amma sampai hampir 2 tahun ya. Dijaga. Juz amma dijaga sekali. Kalau beliau itu 1 juz setiap malam dan setiap Ramadan itu berbeda qiraatnya. Oh, beda-beda ya berarti ya. Itu untuk khususnya di Suriah yang paling ramai itu memang di Ashrul Awakhir, lagi di tahajudnya ramai sekali. Ya, Masya Allah. Di tahajud itu berapa juz biasanya Ustaz? Kalau di tahajud ya satu juz juga biasanya. Ya? Kadang-kadang di 1 juz di tarawih, 1 juz lagi di. Kalau di Mekah, berapa rakaat Ustaz tarawih Ustaz? Sama 23. 23 dengan witir ya. Kalau di Mekah di Masjidil Haram 20 rakaat. Di Masjidil Haram 20 rakaat, di Masjid Nabawi juga 20 rakaat. Tapi untuk di masjid-masjid kecilnya itu 8 rakaat 3 dengan witir dan 11. Dan uniknya Ustaz, biasanya masjid-masjid itu ada imam khusus, ada imam pokok, ada imam yang memang imam harian ya. Tapi ketika di bulan Ramadan, imamnya itu imam sholat tarawihnya anak-anak remaja Ustaz. Oh, ya. Anak-anak remaja, ada yang anak SMA, ada yang anak-anak mungkin umur tamat SMA ya. Dan mereka membaca hafalan mereka lah di bulan Ramadan itu nanti temannya yang tasmi' di belakang, temannya benerin di belakang. Ini udah jadi satu hal yang lumrah lah di bulan Ramadan untuk penduduk kota Mekah, di mana bulan Ramadan itu mereka memang sangat menggalakkan untuk baca Al-Quran. Maka walaupun kita nggak sholat ke Masjidil Haram, mungkin kita agak telat nih ke Masjidil Haram, kita sholat di masjid dekat-dekat rumah dulu. Karena pernah sholat di masjid dekat rumah Ustaz, mereka sholatnya 8 rakaat dan itu lama juga. Karena dia bacanya lumayan banyak juga. Kalau di Masjidil Haram ya jelas malam 1 juz dan paling ramai lagi nanti Ustaz 10 akhir itu. Luar biasa. Jelas ini saya paling nikmat kalau ke Masjidil Haram ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ramadan di sana enak. Ada satu hal unik Ustaz mengenai Ramadan di Mekah Ustaz. Selain tadi yang kotanya itu kalau pagi itu kayak kota mati Ustaz ya. Nanti sore orang baru mulai beraktivitas. Karena nggak ini juga nggak cocok juga kita keluar siang-siang panas soalnya kan. Malam Lebaran Ustaz. Kalau kita kan biasanya habis sholat tarawih salam-salaman bertamu. Di sana, mohon maaf, sholat Idul Fitri. Selepas sholat Idul Fitri pulang bertamu kan. Di sana, selepas sholat Idul Fitri orang tidur semua. Gimana kalau ini? Kalau kami sendiri kan di Idul Fitri itu kalau penduduknya kita nggak tahu. Tapi yang kami kunjungi itu rata-rata ke penduduk ke masyayikh itu sama. Kalau kami bukan tidur tapi justru menimba ilmu dan sowan ke masyayikh. Itu ada adat kebiasaan kami begitu. Kalau di sana ada ini namanya apa? Itu musalsal jawaban Eid. Tapi itu pasti dapatnya di sore. Sorenya bukan di pagi. Itu biasanya musalsal di yaumil Eid itu justru Ustaz gini Ustaz. Di lebaran itu kami banyak minta ijazah dari guru. Soalnya di Lebaran itu guru itu kasih semua begitu. Nah betul, makanya kita kebiasaannya kalau di mahasiswa kita di PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia di Suriah rata-rata sowan bareng dulu ke Syekh Baba Zuhairi rahimahullah taala, Syekh Sa'ad Al-Buti. Kadang ada yang Syekh nerimanya di hari kedua misalkan. Terus kita hubungan lewat Syekh. Kesempatan ke rumah mereka itu tahu rumah-rumahnya itu ya ketika itu. Sama lah kayak di Mekah Ustaz, biasanya sore hari itu udah ada sowan ke rumah Syekh, tapi nggak pagi Ustaz. Pagi itu Anda pernah dulu Ustaz pagi itu main ke rumah orang Aceh di Mekah Ustaz.
orang tua orang Aceh, Yeah. orang tua Aceh, dan beliau sering bantu orang-orang Aceh juga di sana kan. Singkat cerita Ustaz, kami datang orang yang laki-lakinya nggak ada, artinya si Uwa kami panggil Cik kami panggil kan, laki-lakinya nggak ada karena istirahat. Dan memang aneh kalau di Mekah habis sholat Id itu salam bertamu itu aneh, soalnya habitsnya dari 1 Ramadan sampai ke 20 itu udah terbiasa untuk nggak tidur malam. 10 akhir apalagi Ustaz, kan nggak tidur malam, maka malam Ramadan pun nggak tidur malam. Jadinya setelah sholat Id itu ngantuk. Dan kami pun akan bertamu, makan lontong lah kan. Jam 7 kami tanya, Cik di mana? Cik, Cik dah istirahat tadi. Dan si istri Cik itu matanya juga ngantuk-ngantuk itu Ustaz. Berarti kalau itu mah ke kunjungannya ke yang lebih tua ya, senior. Kalau kami ada kesempatan juga kalau momen-momen tertentu itu di KBRI. Oh, di KBRI. Nah, itulah saatnya kita merasakan hidangan-hidangan Di sana khas ala khas Indonesia. Kalau di Mekah kan banyak. Di sana banyak Ustaz. Kalau kita ya kalau masakan sendiri, ala sendiri, dan tidak ada ketupat. Beda dengan KBRI, ada semua yang di Indonesia itu. KBRI. Sorenya baru ke masjid. Terkadang juga menjelang asar. Menjelang asar itu ba'da salat zuhur, matahari dah agak turun dikit, jelang asar itu udah berkeliaran ke rumah masjid minta ijazah tadi kan. Ada juga syekh yang membuka ramah tamah atau apa gitu ya. Itu hari kedua. Hari kedua, karena ingat dulu hari kedua Anda pernah ke rumah Said Ahmad, dan itu ramai datang kumpul semuanya membaca qasidah ini itu semuanya, dan akhirnya salam-salaman. Itu lebaran kedua di sore hari juga jelang maghrib itu, di sore hari sampai nanti sholat isya. Naam. Kalau kita memang ramah tamah itu nggak ada makannya, tapi khas di sana membagikan permen, coklat kayak gitu. Pembagiannya halal. Manis-manisan. Betul. Memang kalau ininya sama ada qasidah, ada burda, kemudian asar Rasulullah SAW. Biasanya lagi baik-baiknya di situ. Semua keluar semua itu. Asar Rasul keluar. Apa kita minta dikasih? Yang bikin anak kaget Ustaz, malam lebaran itu anak kan nggak tidur juga karena masih kebawa habits kan. Itu bisa balik lagi habits setelah masuk darus. Begitu masuk darus, ini pagi kita mulai ini. Pagi mulai. Nah, akhirnya Ustaz jam 3 anak keluar rumah Ustaz. Keluar rumah dari lantai atas turun ke bawah, keluar sebentar, keluar rumah lihat anak-anak Arab, tetangga-tetangga kami, anak-anak kecil, anak balita, anak SD, SMP, itu pakai baju bagus kayak kita lebaran. Baru pulang bertamu, Zat. Baru pulang bertamu itu jam 3 pagi, Zat. Anak tanya ke dia, Kak, dari mana? Oh, dari rumah Ami. Oh, di sana. Jam berapa tadi perginya? Pada salat Isya katanya. Pada salat Isya pergi bertamu ke sana kemari sampai jam 3 malam baru bertamu. Ya berarti dibalik ya, paginya tidur. Karena masih rasa musim panasan juga kan. Memang kalau musim panas kan gitu ya, banyaknya di taman-taman. Kalau malam-malamnya ya, paginya. Syria gimana? Anak-anak Syria tuh kalau untuk bertamu lebaran itu paginya atau ininya? Kalau yang kami lihat memang dari pagi, dari siang sudah ada sih yang keliling-keliling. Pernah kejadian dulu Ustaz ya, jam 9 habis sholat Id itu ada pertemuan sesama pelajar Indonesia. Kebetulan kami ada orang Malaysia kami tuakan, dan anak-anak Melayu itu sering kumpul di komplek itu kebetulan ya. Yang anak semuanya pelajar, yuk kumpul lah kami di situ. Ada sedikit tausiah ini itu. Kami jalan ke rumah itu sepi Ustaz. Orang tidur semuanya, dan ketika Anda pulang, memang nggak jauh sih, masih dalam satu komplek gitu kan. Ketika Anda pulang lagi, sepi kayak gini lebaran. Masya Allah, sepinya luar biasa lebaran. Wah, khairan, kira-kira demikian, mudah-mudahan berfaedah. Bagaimana pengalaman kami di Mekah dan juga di Syam Syria dari apa tadi Ustaz, interaksi dengan Al-Quran, menjelang liburan, Ramadan, bahkan sampai Id. Nah, kita sangat bersyukur dimanapun kita berada di Indonesia Ustaz ya, habis sholat Id salam-salaman ini itu. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.